Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Murniasih dari kelas 11 IPS 3 akan menceritakan tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rhines. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Lawrence Reille 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Reille, ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya, mereka bersikap baik dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar. Bahkan seperti telah dijelaskan di atas, orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Oleh karena itu, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Reille digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau JP Koen. JP Koen dikenal Gubernur Jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka JP Koen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh JP Koen pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota baru itu dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. Cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan dengan merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Setelah berhasil membangun Batavia, JP Koen kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpenter. Tetapi, oleh pimpinan VOC di Belanda, JP Koen diminta kembali ke Batavia. VOC semakin serakah dan bernafsu untuk menguasai Nusantara yang kaya rempah-rempah ini. Tindakan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Politik divide et impera dan berbagai tipu daya juga dilaksanakan demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas. Untuk memperkuat kebijakan monopoli ini di setiap daerah yang dipandang strategis, armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan pun dibangun. Dengan demikian, daerah pengaruh dan kekuasaan VOC sudah meluas di seluruh Nusantara. VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan dan menguatkan akar kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Melalui cara-cara pemaksaan monopoli perdagangan, politik memecah belah serta tipu muslihat yang sering disertai tindak peperangan dan kekerasan, semakin memperluas daerah kekuasaan dan memperkokoh kemaharajaan VOC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.